Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mem Wulan. In this video, we are going to discuss about should. Oke, kita bahas tentang should ya. Apa itu should? Should itu adalah auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu ya. Should dalam bahasa Indonesia bisa bermakna harus atau seharusnya. Lalu the function ya, fungsinya in our daily life we can use should as the first advice. Jadi fungsinya untuk yang pertama kita bisa menggunakan kata should ini sebagai advice atau suggestion, yaitu nasihat atau saran. For example, you should visit a doctor. Kamu seharusnya mengunjungi dokter. Nah, itu adalah kalimat sebagai kalimat saran atau nasihat. Yang kedua, fungsinya sebagai obligation atau kewajiban ya. Contohnya, they should pay the bill. Mereka harus membayar tagihannya. Lalu, yang berikutnya opinion ya, untuk memberikan pendapat. Contohnya, I think he should not come late. Saya rasa dia tidak seharusnya datang terlambat. Untuk yang berikutnya digunakan untuk menyatakan harapan. Contohnya, you have studied hard, you should pass the test. Kamu telah belajar dengan giat, kamu harus lulus tes. Selanjutnya kita akan membahas the structure in using should in the sentence ya. Jadi kita akan membahas struktur penggunaan kata should dalam kalimat. Lihat di sini ada kalimat positif ya. Untuk kalimat positif rumusnya yaitu subjek, kemudian should, lalu diikuti kata kerja pertama, lalu objek komplement. Untuk contohnya, he should go to school now. Dia seharusnya pergi ke sekolah sekarang. Subjeknya adalah he, kemudian setelah he ada kata should, lalu diikuti kata kerja pertama, yaitu kata kerja pertama yang dipakai di sini adalah go to school. Nah, itu adalah objek komplementnya. Untuk rumus yang berikutnya masih dalam bentuk kalimat positif, yaitu subjek, kemudian diikuti kata should, lalu diikuti kata be, dan kemudian yang bukan kata kerja, lalu baru diikuti oleh pelengkapnya. Contohnya, they should be there. Mereka harus berada di sana. Lihat ya perbedaannya kalimat positif yang pertama dan yang kalimat positif yang kedua. Jika yang pertama itu ada should plus verb one, sedangkan yang kedua itu ada should plus be plus non-verb. Jadi kita menambahkan be setelah should jika di dalam kalimat tidak ada kata kerja ya. Jadi be itu digunakan jika dalam kalimat tidak ada kata kerja. Untuk bentuk kalimat negatif yaitu subjek, kemudian should, lalu not, kemudian verb one dan objek komplement. Di situ ada contohnya ya. Yang pertama, you should not come late to school. Kamu tidak seharusnya datang terlambat ke sekolah. Contoh yang kedua, you should not atau you shouldn't be lazy. Nah, pada contoh yang kedua ini kita menggunakan be. Kenapa? Ya, karena di dalam kalimat yang kedua ini tidak terdapat kata kerja. Maka itu kita menggunakan kata be setelah kata should ya. Selanjutnya untuk bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, strukturnya yaitu should, lalu diikuti subjek, kemudian kata kerja pertama, selanjutnya adalah objek komplement. Contohnya, should we come to school tomorrow? Apakah kami harus datang ke sekolah besok? Contoh yang berikutnya ya. Should I be her friends? Haruskah saya menjadi temannya? Nah, di contoh yang kedua ini kita menggunakan kata be ya. Ada kata be-nya karena tidak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut. Jadi untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita hanya memindahkan ya atau meletakkan kata should di depan kalimat. Kata should yang menggunakan verb one atau be bisa digunakan pada bentuk tenses present tense dan future tense ya.
Contohnya, we should clean the house every day. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Kalimat nomor 1 merupakan present tense karena kita menggunakan kata keterangan waktu every day ya. Nah, kemudian contoh yang kedua atau kalimat yang kedua, we should clean the house tomorrow. Kita harus membersihkan rumah besok. Kalimat nomor 2 merupakan future tense karena terdapat kata keterangan waktu tomorrow, besok. Jadi yang membedakan antara dua kalimat ini hanyalah bentuk keterangan waktunya saja. Kesimpulannya, kata should bisa digunakan untuk mengungkapkan advice atau suggestion. Kemudian juga bisa untuk mengungkapkan obligation, kemudian opinion, dan yang keempat expectation. Kemudian should, kata should yang diikuti kata kerja pertama atau be bisa digunakan pada tenses present tense dan future tense. Tapi yang membedakannya hanya kata keterangannya saja. Demikian penjelasan materi kita tentang should. Semoga kalian bisa memahaminya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.